Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan diketuai oleh CP Nugraha dan dengan anggota Ertin Mariam, Rosi Elisa, Gama Inayatur Rahman, dan M. Albi Awaludin. Pada video ini, kami akan menyelesaikan sebuah soal latihan mata kuliah pengantar sistem cerdas mengenai Paji Sistem. Langsung saja ke pembahasan soal. Rancanglah suatu sistem berbasis logika Paji menentukan jumlah produksi pada suatu perusahaan produsen minyak sawit dengan diketahui data minyak sawit selama 1 bulan di tahun 2011 seperti pada tabel ini. Dengan aturan Paji, di mana permintaan dan persediaan dijadikan sebagai inputnya dan produksi sebagai outputnya, dikategorikan dari rendah, sedang, dan juga tinggi. Langkah pertama, kami mengelompokkan rank dari setiap kategori, lalu membuat pengelompokan keanggotaan dengan metode trapesium dan segitiga untuk permintaan, persediaan, dan juga untuk produksi. Langsung saja kita ke pembahasan pemrograman. Baik, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga HTML. Kemudian kami juga menggunakan SAM untuk mengeksekusi pemrograman yang telah kami buat. Nah, di sini ada Paji set yang tentunya dikategorikan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Kemudian di sini ada fuzzy rule yang kami buat menjadi 9 bagian. Selanjutnya ini fungsi untuk membangun chart trapesium. Kemudian ini fungsi untuk membangun chart segitiga. Selanjutnya ini source code untuk bagian permintaan sampai sini, dimana kami masukkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan dengan range rendah yaitu 50 sampai 83. Kemudian untuk kategori sedang antara 70 sampai 100. Dan untuk kategori tinggi dari 88 hingga 120. Kemudian untuk persediaan masih sama, kami kategorikan juga sesuai dengan kategori yang telah kami tentukan, di mana untuk kategori rendah antara 10 sampai 23. Untuk kategori sedang dari 22 sampai 28 dan kategori tinggi dari 27 hingga 40. Ini untuk bagian persediaan. Kemudian di sini untuk fungsi inferensi bertujuan untuk membangun logika yang berhubungan dengan Paji. Kemudian untuk fungsi Paji function, depujification, bertujuan untuk mendefinisikan aturan-aturan yang ada pada produksi. Nah, setelah source code-nya selesai, maka ketika kita running, hasilnya akan seperti ini. Ada judulnya logika Paji, kemudian di sini ada permintaan, nanti kita masukkan berapa crushnya, kemudian persediaannya juga kita masukkan juga, kemudian nanti diproses dan nanti akan muncul produksinya, inputnya, outputnya, dan nanti juga akan ada chart segitiga dan juga trapesiumnya. Nah, langsung saja kita masukkan, misalnya permintaannya itu 60, kemudian untuk persediaannya 20. Lalu kita proses.
maka hasilnya seperti ini. Untuk produksinya yaitu bernilai 83,636, itu untuk input dengan permintaan 60 dan persediaan 20, di mana permintaannya rendah dengan nilai 1, persediaan rendah dengan nilai 1, dan output juga rendah bernilai 1, di mana outputnya jika permintaan rendah dan persediaan rendah maka produksi juga rendah. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi contoh yang lain. Misalnya 97 untuk permintaannya dengan persediaan 30, maka jika diproses hasilnya seperti ini. Untuk permintaan 97 dengan persediaan 30, maka produksinya 100,750, di mana outputnya jika permintaan sedang dengan nilai 0,2 dan persediaan tinggi dengan nilai 1, maka produksinya rendah dengan nilai 0,2. Dan jika permintaannya tinggi dengan nilai 0,6 dan persediaannya tinggi dengan nilai 1, maka produksinya juga akan tinggi dengan nilai 0,6. Baik, itu penyelesaian dari soal latihan mengenai Panji Sistem dari mata kuliah pengantar Sistem Cerdas kelompok 6. Mohon maaf masih banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.